Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Apakah yang menyebabkan benda dapat bergerak? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi tentang gerak berikut dengan penuh semangat. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Sebelum kita mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar berikut. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kita lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Dalam keseharian, kita tidak dapat membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Namun, dalam fisika, kelajuan dan percepatan dibedakan. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kelajuan adalah cepatnya perubahan jarak terhadap waktu. Secara matematis ditulis dengan V sama dengan S per T. Kelajuan tidak mempertimbangkan arah. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Secara matematis ditulis dengan V sama dengan perubahan S dibagi T. Kecepatan mempertimbangkan arah untuk menentukan nilai pergerakan suatu benda. Sedangkan percepatan adalah jenis besaran vektor yang mana memiliki besar dan arah. Secara matematis ditulis dengan sigma V per sigma T. Percepatan memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positif ketika suatu benda bergerak semakin cepat dan negatif ketika benda bergerak semakin lambat. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Sedangkan gaya tersentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, saat sebuah magnet berdekatan dengan barang-barang yang terbuat dari besi, maka seketika barang-barang tersebut akan tertarik dan menempel pada magnet. Lebih lanjut, tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Pada hukum Newton 1, Newton menyatakan sifat inersia benda, bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Cara matematis ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Salah satu contohnya adalah pada saat kita mengendarai motor. Maka pada saat motor digas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Dan pada saat motor direm, tubuh akan condong ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut dengan inersia.
Hukum Newton 2 menyatakan, jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Secara matematis ditulis dengan F sama dengan M kali A. Contohnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama besar. Hal ini disebabkan massa meja lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding berbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, namun berlawanan arah, atau secara matematis ditulis dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Misalnya, pada saat kita mendorong tembok atau F aksi, maka tembok mendorongnya dengan arah gaya yang berlawanan atau F reaksi. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.